Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liha, Prodi Bisnis Digital B dari kelompok 6 dengan Kak Nurmaila Tetamamah akan mempresentasikan tentang mesin learning. Di zaman sekarang yang serba digital ini, data sudah ada di mana-mana, mulai dari data belanja online, aktivitas di media sosial, sampai jejak digital dari aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Nah, jumlah data yang dihasilkan manusia dan mesin itu terus bertambah setiap detik. Dan kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, semua data itu cuma akan menjadi sampah digital yang tidak berguna. Nah, disitulah machine learning berperan sangat penting. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan machine learning? Machine learning itu merupakan teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dan berkembang dari data tanpa perlu diprogram secara rinci setiap kali. Memahami machine learning itu bukan hanya menjadi opsi bagi kita semua, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan penting di era digital ini, apalagi buat generasi muda yang hidup berdampingan dengan teknologi. Menguasai machine learning bisa jadi nilai tambah besar bagi kita di dunia kerja atau di bisnis masa depan. Selanjutnya yaitu bedanya AI machine learning dengan deep learning. AI itu merupakan istilah yang sangat luas. Artinya, teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Bisa dimisalkan juga AI itu yang menaungi berbagai teknologi. Nah, yang kedua itu machine learning. Machine learning merupakan bagian dari AI. Jadi, bisa diistilahkan juga machine learning itu cara belajar buat komputer supaya makin pintar dengan pengalaman atau dari data. Nah, kemudian yang terakhir, deep learning ini merupakan bagian dari machine learning. Nah, machine learning tadi itu merupakan bagian dari AI, begitu. Selanjutnya, cara kerja machine learning. Yang pertama ada data. Data itu merupakan bahan baku dari machine learning. Bayangin kalau semisal data itu seperti bahan mentah buat masak. Nah, machine learning itu butuh data untuk melatih dirinya supaya bisa mengerti pola. Nah, misalnya kita mau mengajari komputer untuk mengenali foto kucing. Nah, kita itu harus memberikan komputer banyak foto kucing dan juga selainnya. Atau juga data ini biasanya berupa angka, teks, gambar, dan suara. Kemudian yang kedua ada model. Model itu seperti otak komputer. Setelah dikasih data, machine learning itu akan membuat model yang ibaratnya seperti otak buatan. Nah, model ini dipelajari pola dari data yang kita kasih tadi. Kemudian yang ketiga ada prediksi. Prediksi itu merupakan hasilnya. Nah, setelah model tadi paham akan polanya dan bisa digunakan untuk ngebaca data baru yang belum pernah dilihat. Nah, proses ini dinamakan dengan prediksi. Kemudian selanjutnya jenis-jenis machine learning. Nah, jenis-jenis machine learning ini ada 3 macam. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, kemudian yang ketiga ada reinforcement learning. Yang dimaksud dengan supervised learning yaitu metode pembelajaran mesin di mana sistem dilatih menggunakan data yang sudah dilabeli. Artinya, setiap data yang diberikan ke komputer itu sudah mempunyai jawaban dan output yang diketahui. Selanjutnya yaitu ada unsupervised learning. Nah, di sini
data itu tidak memiliki label, berbeda dengan yang di supervised learning. Nah, di sini caranya itu sistem akan mencoba menemukan pola, struktur atau hubungan tersembunyi dalam data secara mandiri tanpa arahan dari jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga ada reinforcement learning. Nah, di sini metode di mana sistem belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Jadi sistem itu akan mencoba berbagai cara agar mendapatkan umpan balik, baik dalam bentuk reward atau penghargaan atau penalti atau hukuman seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh Kak Siti Nurmailatul Tamama. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang komponen dan proses dasar dari mesin learning. Komponen merupakan hal penting yang membentuk sistem mesin learning. Di antaranya ada data. Data merupakan bahan baku utama dalam mesin learning. Tanpa data, sistem tidak bisa belajar. Data bisa berupa foto, teks, gambar, suara, ataupun kolaborasi dari semua yang saya sebutkan tadi. Komponen yang kedua adalah fitur. Fitur merupakan informasi atau karakteristik penting yang diambil dari data untuk membantu proses pembelajaran. Contohnya, jika data adalah rumah, maka fitur bisa berupa luas tanah, kamar, ataupun bisa juga lokasi. Komponen yang ketiga yaitu model. Model ini bisa dibuat berdasarkan data yang tersedia dan akan digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Komponen yang keempat ada algoritma. Ada banyak algoritma dalam mesin learning seperti decision tree, nearest neighbors, dan lain sebagainya. Yang kelima komponennya adalah training ataupun pelatihan, di mana di tahap ini sistem diberi data seringkali beserta jawabannya jika itu supervised learning agar bisa mengenali pola. Yang keenam adalah testing ataupun pengujian. Setelah dilatih, model perlu diuji menggunakan data baru untuk melihat seberapa baik kemampuan dalam membuat prediksi. Oke, next tentang proses dasar dari mesin learning. Langkah-langkah umum dalam proses mesin learning ini dari awal hingga menghasilkan prediksi. Yang pertama adalah kumpulan data dikumpulkan. Jadi kumpulan datanya dikumpulkan dulu ya. Bisa berupa banyak melatih model di langkah pertama ini. Jadi saat kumpulan data dikumpulkan sambil lalu ini untuk melatih model-modelnya ya. Yang kedua, pembersihan dan pemrosesan data. Data yang dikumpulkan seringkali belum siap dipakai. Oleh karena itu, perlu dibersihkan dari kesalahan, diisi jika ada yang kosong, dan disesuaikan agar lebih mudah dipelajari oleh model. Yang ketiga adalah pemilihan fitur. Langkah ini memilih dan mempersiapkan fitur yang paling relevan agar model bisa bekerja secara efektif. Langkah selanjutnya adalah pelatihan model. Data pelatihan dimasukkan ke dalam algoritma untuk membangun model. Di sini model belajar mengenali pola data ya. Untuk langkah selanjutnya kita harus mengevaluasi model. Setelah selesai modelnya dilatih, nah kita harus menguji
menguji model tersebut dengan data baru. Data baru itu merupakan data uji untuk melihat akurasi dan kemampuannya. Yang terakhir, prediksi dan pengambilan keputusan. Jika model sudah dianggap cukup baik, maka bisa digunakan untuk memprediksi dan membantu mengambil keputusan pada data-data baru yang di dunia nyata. Oke, prakteknya untuk project mininya ada contoh project dari supervised learning ya, proteksi kucing liar. Nah, ini cocok untuk diterapin kalau di dunia nyata, cocok untuk rescue center, bisa dipakai buat memprioritaskan kucing mana yang perlu dievakuasi duluan, atau nanti di kucingnya itu yang mana sih yang harus diprioritaskan, misalnya seperti itu bisa diterapinnya. Bisa juga diintegrasikan ke aplikasi pelaporan hewan liar di kota. Nah, untuk project mini ini kasusnya, tujuan projectnya untuk melatih model machine learning untuk mengklasifikasi apakah seekor kucing butuh pertolongan atau aman berdasarkan data pengamatan. Nah, untuk klasifikasi binernya ataupun supervised learningnya ada dua output ya, yang berarti satu itu butuh pertolongan, kalau kode 0 aman. Nah, untuk contoh kode Python dari mini projectnya seperti di gambar ini, dan hasil ataupun output yang keluar jika angka 1 maka butuh pertolongan, tapi jika output yang dihasilkan nanti 0 itu berarti kucing tersebut aman. Jadi ini merupakan contoh project mininya dari praktek machine learning sederhana proteksi kucing liar, apa dia butuh pertolongan atau kucing ini aman. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya Siti Nurmaila Tutamama beserta partner saya Liha. Mohon maaf apabila di penyampaian kami berdua ada kata yang tidak tepat, bahkan ada penafsiran yang berbeda dari penjelasan kami, karena ini pertama kali kami berdua membuat pembahasan tentang machine learning. Akhirnya saya Siti Nurmaila Tutamama dan partner saya Liha mohon maaf yang tiada batasnya jika ada kesalahan dalam penjelasan tersebut. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.